Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Widya Lestari, NIM 207210054 dari Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang limbah sebagai tugas dari mata kuliah Pengetahuan Laboratorium Biologi dengan dosen pengampu Ibu Mainningsi MSI. Selamat menyaksikan. Pengertian limbah. Menurut Kristanto 2004, limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat beracun dan berbahaya dikenal dengan limbah B3 yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Karakteristik limbah. Limbah dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya, yaitu pertama, berupa partikel dan padat, baik yang larut maupun yang mengendap. Ada yang kasar, ada pula yang halus, berwarna keruh dan bersuhu tinggi. Yang kedua, mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, bersifat sebagai oksidator, dan reduktor yang kuat, serta mudah membusuk dan lain-lain. Yang ketiga, mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin berakibatkan fatal terhadap lingkungannya. Jenis-jenis limbah. Berdasarkan wujud dan karakteristiknya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, limbah cair. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang banyak dibuang ke udara, gas atau asap berpartikulat, dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin sehingga akan memperluas jangkauan pernafasan. Yang ketiga yaitu limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa produksi pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang, misalnya plastik, tekstil, potongan logam. Dan ada pula limbah padat yang tidak dapat memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, limbah dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu limbah domestik atau rumah tangga, limbah industri, limbah yang berasal dari pertanian, limbah yang berasal dari pertambangan, limbah yang berasal dari pariwisata, dan juga ada limbah yang berasal dari medis. Selanjutnya, limbah juga dikelompokkan berdasarkan sifat kimianya. Limbah yang dikelompokkan berdasarkan sifat kimianya terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Dampak limbah. Dampak limbah yang pertama yaitu dampak limbah terhadap kesehatan manusia. Dampak limbah terhadap kesehatan manusia yaitu dapat menyebabkan kondisi lingkungan kotor dan berdebu
serta menyebabkan berbagai macam banyak penyakit seperti gangguan pernafasan, lalu pencemaran, diare, tifus, dan lain-lain. Serta juga limbah dapat menyebabkan keracunan pada masyarakat. Selanjutnya, dampak limbah terhadap alam dan lingkungannya. Tidak hanya dampak bagi manusia, kontaminasi limbah juga dampak terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kerusakan alam dan lingkungan adalah salah satu dampak yang paling sering terjadi di lingkungan kita. Limbah yang menyumbat sistem aliran sungai dan drainase juga akan menjadi masalah, seperti terjadinya banjir yang meluap ke pemukiman warga. Hewan-hewan akan mendapatkan dampak seperti keracunan, kemudian tanaman akan layu jika terpapar oleh limbah. Pengelolaan limbah. Ada beberapa teknis pengolahan limbah yang bisa dilakukan secara umum, yaitu yang pertama, mengurangi limbah. Salah satu cara untuk melakukan pengolahan limbah adalah berusaha untuk mengurangi jumlah limbah. Cara ini bisa dilakukan sejak dini dan dimulai dari diri sendiri, seperti membiasakan menggunakan botol isi ulang daripada air kemasan sekali minum. Yang kedua yaitu daur ulang. Daur ulang limbah juga bisa dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dari sampah. Sampah-sampah anorganik dapat dimanfaatkan atau digunakan kembali untuk fungsi lainnya. Sementara itu, limbah organik dapat dimanfaatkan untuk pupuk kompos. Yang ketiga yaitu pengolahan. Pengolahan untuk limbah berbahaya juga perlu dilakukan, khususnya yang berasal dari limbah industri. Pengolahan ini perlu dilakukan dan disesuaikan dengan senyawa yang terkandung dalam limbah. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah pembuangan. Pembuangan limbah harus dilakukan melalui mekanisme yang baik. Limbah tidak boleh dibuang secara sembarangan. Semua harus memenuhi peraturan terkait agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan. Baiklah, itulah tadi materi limbah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.